Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Obnangi, obrolan ngalur ngidul. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih guys, yang sangat viral banget di media sosial, kayak di TikTok, di YouTube kayak gitu. Mereka sangat terkenal sekali kan. Mereka ini terkenal sebagai pencerita handal ya. Makanya kita undang ke podcast kita kali ini. Kali ini kita kedatangan Angel, Zahra, Abi Satya, dan Anugrah. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Makasih loh udah mau datang ke podcast kita kali ini. Terima kasih juga udah undang kita. Aku mah di sini kayak merasa bangga, yang seneng banget bisa diundang di sini. Kayak gak nyangka aja bisa diundang di sini. Ya, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas suatu cerita hikayat nih yang sangat fenomenal banget, yang sangat viral banget nih. Ya, judulnya itu Si Miskin dan Mara Karma. Ya kan di cerita hikayat ini tuh diceritakan ada salah satu pasang suami istri yang hidup di suatu kota atau perkampungan, yang di kampung tersebut mereka tuh disebut dan dikenalnya sebagai keluarga si miskin gitu ya. Mereka tuh di sana sering sekali dianiaya, sering sekali disiksa gitu ya sama warga setempat, seperti dilempari batu dan lain sebagainya. Nah, saya dan teman-teman di sini sangat penasaran banget nih kelanjutan ceritanya itu bagaimana sih? Boleh dong diceritain? Jadi kisah ini tuh dimulai dari Raja Keindraan yang terkena sumpah. Nah, gara-gara dia terkena sumpah, si raja dan si istrinya ini jadi jatuh miskin. Nah, mereka tuh tinggal di hutan Antabrata yang dikuasai oleh Raja Indradewa. Nah, di hutan ini mereka tuh sering banget dianiaya, terus sering disiksa kayak dengan harimau gitu. Nah, udah beberapa tahun kemudian mereka tuh dikaruniai anak yang namanya Mara Karma. Apa sih itu Mara Karma itu? Nah, Mara Karma itu artinya anak dalam kesukaran karena mereka miskin, terus diberi karunia anak. Jadi si anak itu tuh diberi nama itu. Nah, suatu hari si miskin ini tuh lagi ngegali tanah. Nah, dia tuh ngeliat apa sih itu namanya? Tanjau ya? Iya, tanjau yang emas yang dibilangnya bisa sampai ke anak cucunya nanti. Nah, pas Banyak sekali berarti ya itu masnya. iya, banyak banget atas persatuan. Terus langsung ada bukan timbul namanya apa ya? Muncul. Ya, kayak langsung ada kerajaan yang dinamain. Bentuk langsung itu ya? Ya, terus Pasari. Ya, itu. Nah, setelah munculnya kerajaan itu, dua suami istri itu berganti nama jadi Maharaja Indra Angkasa sama Tuan Putri Ratna Dewi. Setelah beberapa tahun kemudian mereka juga dikaruniai anak yang diberi nama Nila Kusuma. Ya, itu nama anak keduanya ya? Ya, perempuan. Udah kayak gitu, mereka kan hidup jadi kayak bahagia banget. Dia kayak banyak, tapi di kebahagiaan itu banyak orang yang kayak iri ke keluarga ini. Oh, gak suka melihat mereka bahagia gitu ya? Gara-gara kebahagiaannya itu jadinya kayak gitu ya. Salah satunya ada Maharaja Indradewa. Dia itu kayak ngerencanain buat ngejebak raja sama istrinya itu supaya kayak ngejauhin anak-anaknya, supaya anaknya itu kayak pembawa sial kayak gitu. Kayak diramalin sama orang gitu bahwa anaknya itu akan jadi malapetaka buat ya. orang tuanya. Terus gimana? Bodohnya rajanya itu malah percaya ke Maharaja Indradewa itu. Jadi dia kayak ngusir kedua anaknya itu ke hutan. Nah, kan habis diusir tuh mereka tuh lari ya ke hutan. Nah, kalau si Mara Karma itu dituduh maling sama dia tuh dibuang ke laut. Kalau si Nila Kusuma ini ketemu raja Dinikahin kan? ya, Jadi istri sama raja ini dia yang menemui dia ya. iya. Nah, kan pas saat si Mara Karma itu di laut terombang ambing, dia mau ditelan sama ikan, mau ditelan
seorang gadis. Anaknya itu ya, anak si Ya, nenek itu ya. anak si nenek. Si ikannya pun diusir dan si makan. Jadi selamatin. Nah sama si nama si nenek itu nenek kabaya dan si gadisnya Cahaya Rani. Nah, kan karena berterima kasih dong ya si Mahaka. Jadi mereka tuh nikahin si Cahaya. Oh, jadi mereka jadi si Nia nikahin si Ya. anaknya nenek Si kebayang neneknya. ini. Iya, anaknya iya, gitu. iya. Nah, habis mereka menikah itu mereka tinggal di rumah si nenek sambil berduaan. Anaknya juga rubah nama kan jadi Maya. Nah belum ya si Putri yang berubah jadi Maya kan udah dinikahin tuh sama namanya kurang bagus mungkin itu bangsawan mah ganti namanya. Kan pas saat diceritain kisah si Mahaka yang itu sama si nenek. Nah si Mahaka itu tahu bahwa si Maya itu adik kandungnya, dia pun pergi si adik kandungnya menemuinya. Habis menemui dia ke Puspasari untuk menemui orang tuanya. Nah kan orang tuanya itu asalnya kaya ya orangnya. Sekarang dia miskin banget sampai kerjaannya Ngutip kayu sekarang jadi Gara-gara si anak itu diusir dia ya. Iya diusir kan jadi gara-gara dia percaya sama itu yang dibohongin itu. Iya. Terus si Mahakarma minta ke dewa untuk mengembalikan negeri Puspasari seperti Sedia kala. karena kesaktian si Mahakarma buat ngalahin ini apa sih serangan dari negeri yang lain Yang kiri. yang kabulkan sama dewanya. Terus dia jadi raja di istana Jahat. Paling Cahaya. Itu tuh punya mertuanya si Cahaya. Iya, yang mertuanya si Cahaya. Jadi diangkat dia tuh ya setelah dia menjadi istrinya anaknya, dia diangkat jadi raja di kerajaan si nenek ini ya. Nerusin mertuanya, ya nerusin mertuanya. Ternyata sangat keren sekali ceritanya setelah diulas lebih lanjut lagi. Wow banget. Banyak banget. Dari awalnya ketika awalnya si raja sama istrinya ini kaya, dia tuh terkena sumpah, jadi dia tuh jatuh miskin, punya anak dan sebagainya sampai dia tuh jadi miskin lagi deh. Sampai sekarang Jadi kaya lagi sih. jadi ya, melanjutkan si neneknya itu. Mungkin waktunya sudah dicukupkan dulu untuk podcast kali ini. Jadi dalam cerita yang tadi disampaikan itu banyak sekali nih pesan-pesan dan nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita yang tadi sudah diceritakan. Seperti kita tuh harus bersikap bijaksana gitu ya dalam menghadapi segala hal di dalam hidup ini. Terus juga kita tuh bisa mendapatkan nilai seperti seorang pemimpin itu harus bersikap adil loh terhadap bawahannya gitu ya. Iya. Sangat keren sekali. Terima kasih loh udah menyempatkan waktu untuk podcast ini. Terima kasih juga. Ya mungkin podcastnya kita cukupkan dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye bye.